Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dona Fauzan dengan nomor NPM 2017051036 dari kelas A Ilmu Komputer 2020. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 5 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Kita langsung aja pembahasannya. Jadi nanti ada pengertian minimasi DFA, contoh metode filling table, metode partisi, langkah-langkah metode partisi, lalu ada jawaban kuis kemarin. Yang pertama, pengertian minimasi DFA. Dalam teori otomata, minimalisasi DFA adalah tugas mengubah otomat terbatas deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah minimum state. Di sini jumlah state yang minimum gitu. Di sini dua DFA disebut setara jika mereka mengenali bahasa reguler yang sama. Di sini ada node-nya yang bisa diminimalisasi hanya bentuk DFA. Jikalau ada dalam bentuk NFA, perlu dulu diubah ke bentuk DFA atau DFA equivalent. Pertama ada metode filling table. Di sini ada contoh diagram transisinya. Yang pertama, pisahkan non-final state dan final state-nya. Di sini ada final state adalah 1 dan 3 dan non-final state ada 1 dan 3 dan final state ada 2. Yang kedua, masukkan input ke dalam state seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang sama, jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan indistinguishable. Di sini bisa kita lihat transisi jika state 1 diberi input A, maka dia akan ke state 2. Lalu jika state 3 diberi input A, maka dia akan ke 2 juga, dan yang di sampingnya juga sama. 1 input B ke 3 input B ke 3. State 1 dan 3 dikatakan indistinguishable karena jika diberi input A dan B, maka mengarah ke state yang sama, dan ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi state 1 dan 3 dikatakan indistinguishable. Buat tabel minimalisasi, caranya buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state dikurang 1 dan baris sejumlah state dikurang 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama atau distinguishable, dan tanda O bila state equivalent. Sini ada tabelnya, tabel minimalisasinya. Lalu yang keempat, buat transition diagramnya. Transition diagram yang diminimalisasi sesuai tabel minimalisasi tadi adalah ini. Mungkin langsung aja lah. Lalu ada yang selanjutnya, metode partisi. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda, oleh karena mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Ini langkah-langkah metode partisinya. Di sini ada fungsi transisi dari DFA. Di sini ada beberapa final state A sampai I, input 1 dan 3. Di sini state A sampai dengan H adalah non-final state. Nah, final state itu ditandai dengan bintang itu. Sedangkan I dan sisanya I merupakan final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 yang berisikan state I. Maka berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi, dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Berikut adalah tabel hasil partisi yang pertama. Di sini bisa kita lihat ada dua grup. Dapat dilihat bahwa transisi yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D, E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Jadi nanti dipartisi lagi. Nah, ini ada hasil dari partisi yang kedua. Dapat pada tabel yang ini, sekarang ada 4 grup. Partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan transisi lagi. Dari sini state E itu tidak searah gitu di dalam grup 1. Kita partisi lagi. Nah, ini adalah hasil partisi yang ketiga. Hasil dari partisi ini masih ada grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, D. Oleh karena itu kita akan melakukan partisi kembali.
Nah, ini adalah kita lakukan partisi lagi. Sekarang ada dalam grup. Setelah dilakukan partisi, maka dilakukan pengecekan kembali. Nah, kita cek lagi untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama di dalam grup atau di dalam grup yang sama berarti dapat di-merge menjadi satu state saja. Contohnya, state BCD memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, di dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menantikan ketiga state tersebut. Ini adalah hasil minimasinya. Berikut adalah hasil DFA yang telah diminimalisasikan, di mana state awal berjumlah 9 menjadi 6. Di sini state tinggal 6. Ada state A, B, C, D, lalu state E, state F, G, state I, lalu state H. Ini ada diagram transisinya. Mungkin nggak perlu dijelasin lagi. Lalu ada pembahasan kuis yang kemarin. Soal pertama itu tentukan closure setiap state-nya. Di sini udah ada gambarnya NFA. Yang pertama NFA dengan epsilon move. Kita tentuin dulu epsilon closure setiap state-nya. Di sini sesuai gambar. Epsilon closure A adalah ABC, epsilon closure B adalah BC, epsilon closure C adalah C. Lalu soal yang kedua yaitu ekivalensi NFA dengan imove. Yang pertama kita buat tabel transisinya dulu. Kita lihat sesuai gambar di samping ada 3 state yaitu ABC. Kita buat tabel transisinya. A ke B itu epsilon, A input 0 ke A input 1 itu himpunan kosong. B epsilon ke himpunan kosong, B input 0 itu ke himpunan kosong, dan B input 1 ke itu ke C. C ke B itu epsilon, C input 0 itu himpunan kosong, dan C input 1 ke C. Yang kedua tentukan epsilon closure setiap state-nya. Dan di sini bisa kita lihat epsilon closure A adalah AB, epsilon closure B adalah B, epsilon closure C adalah BC. Lalu kita tentukan fungsi transisi barunya. Di sini bisa kita lihat transisi A input 0, setelah dihitung hasilnya adalah AB. Transisi A input 1 BC, C input 0 itu himpunan kosong, B input 0 himpunan kosong, B input 1 itu BC, C input 1 itu C. Lalu yang keempat, buat tabel transisi tanpa epsilon move berdasarkan langkah 3 tadi. Bisa kita lihat di sini ada hasil akhirnya. Di sini ada diagram, ada tabelnya. A input 0 itu ke AB, A input 1 ke BC, B input 0 itu himpunan kosong, B input 1 ke BC, C input 0 adalah himpunan kosong, C input 1 ke BC. Di sini juga ada diagram transisinya. Dan soal yang ketiga itu ekivalensi NFA dengan epsilon move. Ini ada gambarnya. Pertama kita buat tabel transisinya dulu berdasarkan gambar di samping. Di sini udah ada tabelnya. Yang kedua ditentukan epsilon closure setiap state-nya. Nah, di sini bisa kita lihat epsilon closure A itu adalah ABC, epsilon closure B adalah B, epsilon closure C adalah BC. Lalu yang ketiga yaitu tentukan fungsi transisi barunya. Ini seperti kayak yang tadi. Bisa kita lihat di sini fungsi transisi A input 0 itu hasilnya adalah ABC. A input 1 itu adalah himpunan kosong, C input 0 adalah himpunan kosong, B input 0 adalah himpunan kosong, B input 1 adalah C, C input 1 adalah C. Lalu kita buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah 3 seperti yang tadi. Nah, di sini udah ada tabelnya. Dan kita buat juga diagram transisinya berdasarkan tabel yang udah kita buat ini. Mungkin nggak perlu dijelasin lagi. Soal yang keempat yaitu reduksi state. Tahap-tahap yang dilakukan adalah untuk reduksi jumlah state adalah: 1. Tidak ada state yang tak dicapai dari state awal. Yang kedua, catat state-state yang distinguishable sebagai berikut. Jadi ini adalah pasangan-pasangan yang distinguishable, yaitu pasangan AE, BE, CE, dan DE. Dicatat dari ini. Yang ketiga, tentukan pasangan state lain. Pasangan AB itu diagram transisi A input 1 adalah D, dan transisi B input 1 adalah E, sedangkan DE distinguishable, maka AB juga distinguishable. Pasangan AC diagram transisi A1 itu ke D, dan transisi C input 1 ke E, sedangkan DE distinguishable, maka AC juga distinguishable. Pasangan AD transisi A input 1 itu ke D, dan transisi D input 1 itu ke E, sedangkan DE distinguishable, maka AD juga distinguishable. Yang keempat, periksa semua pasangan state. Jadi state yang distinguishable adalah AE, BE, CE, DE, AB, AC, dan AD, dan state yang indistinguishable adalah BC, BD, dan CD.
Yang kelima, Q1 indistinguishable C indistinguishable dengan D, maka B, C, D saling indistinguishable dan dapat dijelaskan dalam satu state. Dan ini yang terakhir adalah gambar akhir setelah direduksi. Dan di sini bisa kita lihat state-nya itu tinggal 3. Dan ya inilah hasil akhirnya transisinya gitu. Nah, mungkin sekian video dari saya. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.